Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Ignatius Julio Jono Rombang, Rifa Felian, dan Wanda Febrianti Simanjuntak akan membahas materi yaitu siklus pendaftaran Shopee Indonesia. Latar belakang Shopee Indonesia yaitu saat ini banyak perusahaan yang berkembang dengan pesat, baik itu dalam usaha dagang, usaha jasa, atau usaha manufaktur. Selain itu, banyak perusahaan yang baru berdiri mampu bersaing dengan perusahaan yang telah bertahan lama, dan tidak sedikit juga perusahaan yang sudah lama berdiri masih mampu bertahan sampai sekarang. Perusahaan memiliki sistem informasi akurasi yang berguna untuk mengatur penataan prosedur agar lebih teratur dan dapat membuat kinerja perusahaan lebih konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peranan sistem informasi akurasi sangat penting bagi perusahaan. Hal ini disebabkan sistem informasi akurasi menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar pengelola atau pemrosesan data, tetapi sistem informasi akuntansi juga menjalankan mulai dari fungsi pengumpulan data, pemrosesan data, dan manajemen data, pengendalian dan pengamanan data, serta tentunya fungsi penyediaan informasi. Sistem informasi akuntansi sangatlah penting bagi perusahaan dan organisasi. Next. Sistem informasi akuntansi memiliki banyak peran penting dalam perusahaan seperti memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan dua barang dan jasa, memperbaiki pengambilan keputusan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa subsistem yang berupa siklus-siklus akuntansi. Siklus akuntansi menunjukkan prosedur mulai dari sumber data sampai ke proses pencatatan akuntansinya. Siklus akuntansi dibagi menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. Siklus pendapatan adalah siklus di mana perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa kepada pelanggannya. Sistem konversi terdiri atas subsistem utama, sistem produksi, dan sistem konstansi biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produksi fisik melalui proses produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wanda Febrianti Simanjuntak. Kepada Wanda dipersilakan. Definisi siklus pendapatan. Siklus pendapatan menurut Romnen dan Steinbart 2015 adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Siklus pendapatan menurut Boder dan Hopwood 2013 adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa kepada entitas-entitas lain dan penagihan pembayaran yang berkaitan. Next. Tujuan siklus pendapatan. Tujuan siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Adapun secara terperinci, tujuan-tujuan tersebut antara lain: 1. Semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. 2. Semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Kelima, aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Ketujuh, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Next. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Beberapa aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan antara lain: 1. Penerimaan pesanan dari para pelanggan. 2. Pengiriman barang. 3. Penagihan dari piutang usaha. 4. Penagihan kas. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart siklus pendapatan Shopee. Yang pertama, calon pembeli diasumsikan login ke dalam aplikasi terlebih dahulu, kemudian mengetikkan nama barang yang akan dicari pada kolom pencarian. Setelah ditemukan, pelanggan memilih barang tersebut dan memasukkan ke dalam keranjang. Kemudian, jika sudah sesuai, pelanggan dapat memilih check out. Jika dirasa yakin,
maka pelanggan dapat memasukkan nama dan alamat tujuan hingga memilih metode pembayaran. Kemudian, setelah semuanya selesai, pelanggan dapat melakukan konfirmasi. Kemudian, oleh penjual, barang tersebut dikemas dan dikirimkan oleh kurir hingga sampai ke tempat atau alamat tujuan. Baiklah, begitu saja penjelasan flowchart dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ignas dan Wanda. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, pembahasan tentang siklus pendapatan Shopee. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.